Syarat-syarat mengusap. Ada beberapa syarat dalam mengusap kedua khuf dan yang semakna dengannya ditentukan dengan syarat-syarat, yaitu pertama, memakai kedua khufnya dalam keadaan suci berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mughirah bin Subah ketika dia hendak melepaskan sepatu Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan kedua kaki beliau ketika beliau sedang berwudu. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, biarkan keduanya karena aku memakai keduanya itu dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, kedua khuf tersebut dapat menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang ketiga, kedua khuf tersebut tebal sehingga kulit kakinya tidak terlihat dari bawah. Yang keempat, sesuai dengan batas waktu mengusap khuf. Batas waktu mengusap khuf itu tidak lebih dari 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim dan tidak lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan. Hal ini berdasarkan perkataan Ali, Rasulullah SAW membuat batas waktu 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim, yakni dalam hal mengusap khuf. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak melepas kedua khufnya setelah mengusapnya. Jika dia melepasnya, maka dia wajib membasuh kedua kakinya. Jika tidak membasuh kedua kakinya, maka wudunya batal. Yang keenam, tidak disyaratkan harus suci ketika mengusap perban. Mengusap perban tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dan dalam waktu tertentu. Akan tetapi, disyaratkan agar perban itu tidak melebihi daerah luka selain daerah yang harus diikat. Dan perban itu tidak dilepas dari tempatnya serta lukanya itu belum sembuh. Apabila perban itu jatuh atau lukanya sembuh, maka tidak sah baginya mengusapnya dan wajib baginya untuk membasuhnya. Catatan syarat-syarat mengusap. Catatan yang pertama, boleh mengusap surban kepala karena bahaya dingin atau dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berwudu dalam perjalanannya, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan surbannya. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi kebolehan mengusap surban tersebut harus disertai dengan mengusap sebagian ubun-ubun sebagaimana disebutkan dalam hadis. Catatan yang kedua, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengusap khuf, perban, dan sejenisnya. Dalam hal mengusap sepatu, perban, dan penutup kepala seperti surban dan lainnya, apa yang dibolehkan bagi laki-laki dalam masalah tersebut dibolehkan juga bagi perempuan dengan ketentuan yang sama.